Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku siswi kelas 7B. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi penyebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang tema arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke tema tersebut, Bapak mau mereview kembali materi yang minggu lalu sudah Bapak berikan, ya, tentang definisi norma, ya, macam-macam norma, sumber dan sanksinya, ya, biar kita semua sama-sama ingat. Oke, baik, Bapak mau mulai dari Ramania deh. Ya, halo Ramania. Ya, Ramania. Ya, istilah norma itu berasal dari bahasa apa, Ramania? Ya, Ramania. Halo, mana Ramanianya? Kok hilang? Halo, nggak ada ya? Coba deh ganti deh. Felicia, coba Felicia. Felicia. Ya, Felicia, coba. Norma berasal dari bahasa apa? Norma. Ayo, ingat nggak? Minggu lalu? Berasal dari bahasa. Bahasa? Apa? Belanda. Nah, itu dia. Betul, Ataya ya. Dari bahasa Belanda atau juga ada yang bilang bahasa Inggris gitu ya. Apa yaitu bahasa kata-katanya adalah norm. Ya. Apa arti norm? Ataya? Apa? Norm? Nah, ini pasti nggak pernah dibuka lagi nih e-learningnya nih. Kan e-learningnya materinya ada materinya tuh, nggak dilihat ya. Ayo, ada yang tahu apa? Ya, Pak. Apa? Pedoman ya, Pak. betul ya. Ukuran, ya, ukuran, pedoman, patokan gitu ya. Itu arti daripada norm, ya, norm. Lalu apa arti norma secara istilah lah, secara dalam kamus bahasa gitu misalnya. Coba Kalista, apa arti norma Kalista? Tadi kan secara arti bahasa ya, secara umum. Pak, saya izin ambil casan ya, Pak. Oke, ya silakan. Kalista, yuk, apa itu norma? Aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat. Iya, aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat agar apa? Agar dipakai sebagai pedoman. Agar sikap, tingkah laku dan perbuatannya sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Ya, betul. Oke, ya. Aisyah, coba. Aisyah, ada berapa norma yang berlaku di masyarakat? Bapak, suaranya putus-putus di saya. Putus, coba. Sekarang dengar nggak? Ada berapa norma yang berlaku di masyarakat? 4. Ada 4. Ya, coba sebutkan. Ya, sebutkan Aisyah, coba. Satu ada norma. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, sama norma hukum. Iya, betul ya. Nah, dari 4 norma ini masing-masing mereka punya 2 komponen. Ada sumbernya, ada sanksinya, ya kan? Coba kita bahas satu persatu. Coba Faiha Zalika. Faiha, norma agama. Dari mana sumber norma agama itu? Petunjuk hidup yang berasal
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui Rasulnya yang berisi perintah, larangan, atau anjuran. Iya, panjang sekali ya jawabannya. Ya, pokoknya intinya sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Tuhan yang Maha Esa. Apa sanksinya, Faiha, kalau orang yang melanggar norma agama? Dosa. Dosa, betul ya. Coba contoh perbuatan yang sesuai dengan norma agama, Agastya. Apa contohnya? Coba? Berpuasa, Puasa, ibadah, ibadah, apa lagi? lagi ya, Banyak dong, ya kan? beramal, Beramal, ya. Apa lagi? lagi ya? Udah tiga ya. Banyak kan, misalnya kita sedekah, ya tadi ya beramal ya. Kita membaca Al-Quran, ya kan? Termasuk juga bagian dari norma agama. Oke, betul. Kalau yang melanggarnya, coba Al-Fitrisha. Ganti. Al-Fitrisha, coba. Perbuatan yang melanggar norma agama, contohnya apa aja? Gangguan Kak. Apalagi? Yo. Ayo, apalagi? Mencuri, ya, apalagi? Lalai terhadap sholat. Lalai terhadap sholat, ya, atau meninggalkan sholat boleh. Oke, bagus ya. Sekarang berikutnya norma kesusilaan, ya. Coba Tira Nanda, norma kesusilaan sumbernya dari mana? Hati nurani. Akila belum saatnya. Tira, ini ditanya Tira. Ayo, Tira. Tiranya bingung dia. Ya udah Akila deh. Akila coba diaktifkan dulu kameranya Akila. Gak bisa. Emang ngapa nggak bisa? Nggak tahu tadi ada notifnya nggak bisa ingin kamera. Oh, ya udah coba Akila. Norma kesusilaan sumbernya dari mana? Tadi hati nurani. Ya, oh iya tadi udah jawab Yatin Nurani, betul. Sanksinya apa sanksinya? Kalau orang melanggar. Tidak tenang hidupnya. Apa? Tidak tenang hidupnya, nggak damai gitu Tidak ya. tenang, iya, oke. Tidak tenang hidupnya, gelisah, menyesal gitu ya. Oke, bagus. Iya. Nah, coba apa contoh perbuatan yang sesuai dengan norma kesusilaan? Anindita Putri 7B. Ayo, Anindita Putri, ya, diaktifkan kameranya dong, yang bisa diaktifkan kameranya dong diaktifkan. Yo, silakan Anindita. Ya. Apa contoh perbuatan yang sesuai dengan norma kesusilaan? Apa ya? Yo. Apa ya? Banyak kan hal-hal perbuatan yang itu dinilai sebagai perbuatan baik. Yo, apa contohnya? Apa ya? Jujur, Pak. Jujur, iya betul. Apalagi? Saling menghargai, menghormati. Menghormati. Apalagi? Apalagi ya? Saling memberikan bantuan. Nah, memberi bantuan. Oke, bagus ya. Kalau yang tidak sesuai atau melanggar norma kesusilaan, coba Felita Delvina. Halo, Felita? Bisa dengar Felita? Felita? Pak, Sutisna ganteng siapa Pak? Ya, nggak tahu Bapak juga. Bapak aja tadi. Admit aja nggak tahu siapa ini. Cisna ganteng siapa nih? Ini anak 7P atau bukan ini? Pilihan banget pakai ganteng. Ayo coba tadi siapa? Anindita ya Bapak suruh. Anindita coba apa? Contoh perbuatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Berbohong. Berbohong, oke bagus. Apa lagi? Saling menghina. Menghina. Tadi yang Bapak suruh Felita sebenarnya bukan Anindita, tapi nggak apa-apa deh. Ya terus apa lagi? Menghina apa lagi? Tadi kamu udah jawab ya. Mohon maaf Bapak lupa. Apa lagi? Satu lagi? Apa ya? Ayo. Apa ya?
Kalau suka apa yo? Mengejek. Mengejek. Tidak menyela Mengejek. pembicaraan. Tidak menyela pembicaraan itu berarti apa maksudnya? Norma kesopanan, bukan norma kesusilaan. Ya, kurang sopan ya. Tapi kalau mengejek, mengejek, membuli, Membantu teman tidak teman yang melanggar sekarang yang tidak sesuai ya kan tadi tuh betul tuh Anindita ya. Mengejek teman ya, mengejek atau menyakiti, menzolimi, ya terserah lah ya, banyak lah itu pokoknya ya, termasuk membuli kan itu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan ya. Oke, bagus. Yang ketiga, norma kesopanan. Coba Keisha Salsabila. Keisha, norma kesopanan sumbernya dari mana? Halo Keisha. Ya, Keisha. Nggak tahu, Pak. Coba Vinka sudah kembali, Vinka? Pak, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Yang nggak apa-apa, kan lagi belajar namanya, kan lagi ngulang kita mereview nih. nggak dosa kan lagi belajar, nggak dosa. Ya, Vinka silakan. Mana? Ya, Vinka. Norma kesopanan sumbernya dari mana? Dari Pergaulan. Dari pergaulan, ya, pergaulan di masyarakat atau kesepakatan di masyarakat. Oke, bagus. Apa sanksi bagi orang yang melanggar norma kesopanan? Dikucilkan dari masyarakat. Ya, Dicap buruk. dicap buruk ya, dikucilkan, dicap buruk, apa lagi? Ya, dikucilkan, dijauhi tadi. Diejek juga bisa kan ya, diejek, dihina gitu ya. Nah, betul. Itu termasuk sanksi dari orang yang melanggar norma kesopanan. Coba contoh perbuatannya apa, Vinka? Contoh perbuatan yang sesuai dengan norma kesopanan. Itu menghormati pendapat orang lain. Oke, apalagi? Berkata yang sopan. Yang sopan, apalagi? Izin kalau mau minta barang, minjem barang. Izin minjem barang. Oke, bagus. Yang melanggarnya sekarang, yang melanggar norma kesopanan. Mencuri. Oke, apalagi? Tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Oke, apalagi? Egois. Ya, egois. Rasis. Apa? Sikap rasis. Rasis itu termasuk kesopanan apa kesusilaan? Oh iya. Kesusilaan ya, kan tidak baik. Itu kesopanan. Ayo apa? Hah? Kalau satu lagi contohnya apa? Kalau mau masuk ke rumah orang? Assalamualaikum. Ya, yang melanggarnya. Oh, dia langsung nyelonong. Nah, nyelonong berarti kan nggak salam gitu kan ya. Iya, oke, bagus. Oke, good. Terakhir, norma hukum. Coba Anissa Ardi. Ayo, Anissa Ardi. Mana kameranya diaktifkan? Coba norma hukum. Anissa bisa dengar, Anissa? Atau Anissa Sangdia? Siapa aja yang bisa dengar deh? Anissa dua-duanya. Halo? Saya bisa dengar, Pak. Oke, Anissa Sangdia. Ya. Diaktifkan kameranya coba. Oke, Anissa, norma hukum. Dari mana sumbernya norma hukum? Oh, kameranya nggak bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Dari mana sumber norma hukum? Dari? Aduh. Lagi ngapain? Kok ada sakit gitu sih? Ayo, Anissa. Iya. Dari mana sumber norma hukum? Nggak tahu. Coba, Caca. Halo? Caca, siapa nama lengkapnya nih Caca? Bapak juga bingung nih, kalau namanya disingkat-singkat jadi bingung nih. Halo, Caca bisa dengar? Nggak bisa. Sutisna Ganteng bisa dengar?
Rabina deh, Rabina. Ini soalnya nggak ketahuan ini siapa orangnya ini. Aduh. Coba Rabina tadi kameranya aktif. Coba Rabina. Halo. Nah, gitu ya. Rabina, norma hukum itu sumbernya dari mana? Norma hukum sumbernya dari Ayo, dari mana ya? Ayo. Ayo udah, Kaila. Ayo, Kaila. Kan ngasih tahu si Rabina tuh. Ayo, Kaila, apa? Norma hukum apa? Sumbernya dari mana? Yang dikira Bapak nggak ngeliat, kali Bapak ngeliatin. Ayo, dari mana, Saya Kaila? jawabnya lembaga resmi. Iya, betul, dari lembaga resmi ya. Apa sanksinya bagi orang yang melanggar norma hukum? Kaila? Denda atau penjara. Nggak selalu ya. Tapi yang jelas adalah diproses hukum ya, diproses hukum. Nanti hukumannya ya bisa aja bentuknya denda atau penjara atau sanksi lainnya. Oke, ya betul. Apalagi kira-kira contoh perbuatannya apa? Contoh perbuatan sesuai dengan norma hukum. Rela berkorban demi kepentingan bersama. Oh jauh amat, apa itu perbuatan bersama? Maksudnya apa itu? Norma hukum yang gampang, yang simpel-simpel aja lah, yang simpel-simpel. Mentaati peraturan. Taat peraturan sekolah misalnya apa contohnya? Taat peraturan sekolah, taat peraturan itu umum ya. Nah, contohnya apa? Mengerjakan PR. PR, oke, apalagi? Menghormati guru. Menghormati guru berarti termasuk apa tadi? Norma kesopanan, menghormati. Yang terkait dengan aturan-aturan, coba misalnya apa? Lo ke sekolah kamu harus jam berapa? Nah, misalnya. Jam 7. Apa sih namanya itu? Apa yo? Tepat Apa yo? waktu. Apa Tepat namanya Pak? waktu. Tepat waktu. Iya betul ya. Sekolah datang sekolah tepat waktu. Apalagi? Coba satu lagi. Satu lagi. Apaan ya? Apa yo? Pakai bajunya bagaimana? Sesuai dengan peraturan. Iya. Sih ngomongnya. Ngomong gimana? Menggunakan seragam yang lengkap ya kan? Nah, itu juga termasuk peraturan dari norma hukum ya kan? Nah, coba kalau yang melanggar norma hukum coba Haura. Ya Bapak. Pak, contoh perbuatan yang melanggar norma hukum apa saja Haura coba? Ya. Apa yo? Ayo, Haura. Jangan lama-lama ayo, waktunya ntar keburu habis nih. Kita dibantu coba. Talita deh, Talita. Halo, Talita. Bisa dengar Talita? Yang belum siapa tadi ya? Oh, Talita. Coba. Apa contoh perbuatan yang tidak sesuai norma hukum? Contoh gampang lah, misalnya kalau di jalan raya bagaimana? Yang tidak sesuai melanggar tata tertib. Ya, Mencuri. Melanggar lalu lintas. Contohnya gimana? Melanggar lalu lintas itu contohnya gimana? Kalau nyebrang? Kalau nyebrang harus itu apa namanya? Yang itu loh lampu 3 warna itu. Itunya harus merah dulu baru kita boleh nyebrang. Dan di zebra cross. Lampu lalu lintas. Sekarang kalau yang melanggarnya. Tadi kan yang sesuai itu misalnya nyebrang pada zebra cross. Berarti kalau yang melanggarnya berarti menyeberang tidak pada tempatnya, gitu kan ya. Terus apa lagi? Kalau naik kendaraan harusnya gimana? Kalau yang melanggar gimana? Naik kendaraan. Nggak pakai helm ya, naik motor. Terus kalau bisa lampu merah? pada jalan menerobos ya betul, tidak jalan motor pada jalur cepat misalnya. Itu kan merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum ya. Oke, baik. Nah, itu materi kita minggu lalu. Oke, kita masuk sekarang materi kita yaitu tentang arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kelihatan materi yang Bapak share ini?
Ya, kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke ya. Baik. Ya. Eh, kita tahu tadi bahwa norma ini kan berlaku bagi manusia. Ya. Lalu apa sih pentingnya norma ini bagi kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat kita? Nah, setidaknya ada 5 hal lah ya yang menunjukkan pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat. Pertama, bahwa norma akan menciptakan kehidupan yang aman, ya, tertib, selaras, serasi, dan seimbang. Nah, jadi tujuannya pentingnya norma adalah untuk menciptakan kehidupan yang tertib. Coba bayangkan kalau seandainya di jalan raya di perempatan ya nggak ada lampu merah. Nah, apa yang akan terjadi coba? Tabrakan. Wah, tabrakan itu pasti ya kan. Kecelakaan. Macet, kecelakaan atau Macet. apapun lah. Iya, pokoknya terjadi pasti seperti itu. Pernah lihat kan video-videonya tuh ada tuh misalnya di YouTube di India atau di Cina ya kan, lampu merah orang main terobos saja ya. Tahu-tahu yang terjadi dari lawan arah ada mobil akhirnya ketabrak dan lain sebagainya. Ya, itu aja ada lampu merah. Bagaimana lagi kalau tidak ada lampu merah gitu. Begitupun kehidupan kita. Bagaimana seandainya tidak ada norma yang mengatur? Coba, apa yang terjadi? Ya? Ada opa-opa itu tadi itu. Siapa yang sambil nonton opa-opa ini? Waduh, pagi-pagi udah nonton si opa ya. Ya. Coba bayangkan. Pak, itu siapa sih, Pak? Pak, sumpah Pak, itu siapa Bapak nggak sih? tahu, Bapak lagi nge-share ini, Bapak nggak tahu itu. Udah, baikan aja, baikan nggak apa-apa. Dah, ya. Jadi bayangkan sekali lagi, andainya tidak ada norma dalam kehidupan kita. Ya persis lah seperti tadi lampu merah di perempatan yang terjadi seperti itu. Akan terjadi kecelakaan, ya, tidak tertib, macet, tidak serasi dan sebagainya. Nah, jadi pentingnya norma itu adalah pertama menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi dan seimbang, ya. Ini pertama. Kedua, norma itu menjadi penting untuk pedoman atau penuntun dalam bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Ya, coba misalnya si Kayla mau pergi ke Bandung misalnya ya, dia nggak punya peta, dia nggak tahu jalan, nggak punya GPS, nggak ada pedomannya. Kira-kira apa yang terjadi ya Mas Kayla? Apakah dia bisa sampai ke Bandung? Nyasar. Bisa jadi Nyasar, Pak. nyampainya bukan ke Bandung, malah ke Cirebon kali ya, nyasar gitu. Ya, itu pun kehidupan manusia. Kalau nggak ada norma yang menjadi pedomannya, jadi penuntun dalam bertingkah laku di masyarakat, kehidupannya bisa jadi nyasar gitu. Harusnya masyarakat jalannya ke kanan, dia malah ke kiri atau ke belakang kan gitu. Ya, kenapa? Karena nggak ada pedoman. Ya, jadi pedoman ini pentingnya norma ini pentingnya juga untuk menjadi pedoman bagi kita dalam hidup bermasyarakat ya. Yang kedua, yang ketiga, pentingnya norma adalah ternyata kembali kepada diri kita sendiri sebagai manusia. Apa itu? Untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang berkarakter ya, pribadi yang punya budi pekerti, perilaku yang pribadi yang sadar akan hukum, taat akan hukum dan punya akhlak yang mulia ya. Karena memang kalau bicara persoalan akhlak, ini menjadi persoalan yang penting bagi kehidupan manusia. Ya, bahkan para ulama mengatakan akhlak itu lebih utama gitu, adab itu lebih utama malah daripada ilmu gitu. Nah, ini pula yang menjadi dasar bagi Nurul Rahman. Coba lihat di Nurul Rahman. Bagaimana moto Nurul Rahman? Coba. Kayla coba lihat di buku Nurul Rahman. Di buku PKN yang Bapak tulis. Di covernya di bawah SMP Nurul Rahman itu ada moto Nurul Rahman. Motonya apa coba? Oh, bukunya lagi dulu. Bukunya di mana tahu tuh? Kalau kalimat cerdas, kreatif, mandiri. Nah, apa yang pertama kalimatnya? Berakhlakul karimah, itu cerdas, dia. kreatif, dan Ya. mandiri. Jadi moto utama, visi utama dari Rahman itu adalah bagaimana mencetak siswa-siswinya menjadi siswa-siswi yang berakhlakul karimah. Itu akhlak dulu yang dibenahi yang utama, baru kemudian kecerdasan, baru kemudian intelektualitas. Apa? Karena membentuk intelektualitas itu lebih mudah daripada membentuk karakter, membentuk akhlak, ya. Bikin orang pintar tuh lebih gampang lah. Cobalah lihat contoh nyata kita di masyarakat, pejabat-pejabat kita. Mereka pinter-pinter nggak? Pinter-pinter gitu. Mereka pasti orang-orang pinter, ya kan? Kuliahnya S1, S2, S3,
es teler lagi ya, ada es apa lagi, es doger apalah gitulah, pokoknya esnya banyak lah gitu ya. Yang terjadi kemudian sama mereka, ada yang ditangkap KPK karena korupsi, ya kan? Ada yang dipenjara dan sebagainya. Kenapa? Apakah mereka tidak cerdas? Iya, mereka cerdas. Tapi bagaimana secara akhlak? Secara akhlaknya ternyata bisa jadi ya lemah atau kurang itu. Maka kemudian yang harus kita bentuk dari karakter manusia itu pertama, dari manusia pertama adalah karakternya, akhlaknya. Kalau akhlaknya sudah baik, insya Allah yang lain akan ngikut. Kecerdasan pasti akan ngikut, ya enggak? Ya, kemandirian pasti akan ngikut. Apalagi berkalimat cerdas, kreatif ya, kreatifan pasti akan mengikut kalau akhlaknya sudah terbentuk menjadi akhlak yang baik ya, atau akhlak yang mulia ya. Ini yang ketiga. Yang keempat ya, pentingnya norma adalah untuk mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi sekali lagi ini hampir sama seperti pedoman tadi ya. Kalau tidak ada aturan yang membatasinya, orang akan kebablasan. Kalau nggak ada lampu merah ya, orang akan jalan terus gitu. Maka kemudian ada fungsinya lampu merah adalah untuk mengatur, untuk membatasi. Kalau sudah lampu merah, semuanya berhenti gitu ya. Kalau lampu hijau boleh jalan dan sebagainya. Begitupun norma ya. Fungsinya adalah untuk mengatur, membatasi tingkah laku manusia supaya nggak kebablasan, supaya sesuai dengan lingkungan kehidupannya ya. Dan terakhir yang kelima, pentingnya norma adalah untuk mewujudkan keadilan. Nah, keadilan juga menjadi tujuan utama ya bagi bahkan dalam dasar negara kita gitu. Misalnya kelima apa? Keadilan sosial gitu ya. Kenapa keadilan menjadi persoalan penting? Sebab ternyata keadilan ini juga akan bisa menjadi pemicu ya munculnya rasa kecemburuan kalau tidak semua orang mengalami. Contohnya gampang misalnya di sekolah ada aturan, ya kan, semua harus mengikuti aturan, harus berseragam lengkap ketika masuk sekolah. Seandainya tidak ada keadilan, misalnya ada satu orang yang diberikan keuntungan, boleh tidak menggunakan seragam, misalnya si Kaila lah yang gampang nih, karena bapak lagi tadi di sebelah di Kaila mulu. Tadi di video bapak nih sebelahnya Kaila saja, jadi gampang langsung kelihatan. Si Kaila misalnya boleh nih sekolahnya nggak pakai seragam misalnya, ya nggak nggak pakai sepatu, akhirnya dia pakai baju bebas, pakai sandal jepit misalnya gitu. Apa yang terjadi dengan teman-temannya? Kan tidak muncul keadilan gitu kan. Yang terjadi teman-temannya apa? Akhirnya terjadi kecemburuan gitu. Kenapa dia tidak diberikan ketentuan yang sama seperti yang lain? Nah gitu. Ketika sudah muncul kecemburuan, muncul ketidakadilan, maka yang akan terjadi adalah konflik lagi ya. Nah, maka pentingnya norma yang terakhir yang kelima itu adalah untuk mewujudkan keadilan di masyarakat ya. Nah, inilah 5 hal yang merupakan arti penting norma dalam kehidupan di masyarakat, dalam kita menjalani kehidupan di masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalista, paham ya? Paling tidak ada gambaran ya, ada gambaran apa pentingnya kehidupan, pentingnya norma bagi kehidupan kita di masyarakat. Ini saja yang Bapak dapat sampaikan. Kemudian juga buat PTS-nya, kita mulai nanti dari bab 1 ya tentang perumusan Pancasila sampai dengan norma. Sampai tadi itu yang kita bahas ya, arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oke? Ya, oke, itu aja ya dan lupa sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.